dan berbahasa daerah lekat dan guyon. Kajian demi kajian itu terasa nikmat didengar, meresap ke dalam relung jiwa, lumayan jauh sebelum viral di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berduka atas wafatnya Buya Syakur yang terkenal sebagai tokoh yang di situ mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan toleransi, mengajarkan memanusiakan manusia, memanusiawikan manusia. Ini luar biasa. Ini ada pengakuan dari pengikut setia beliau. Beliau menuliskan saat itu tahun 2002, saat mulai menjejaki perjalanan belajar di pesantren Babakan Ciwaringin sekitar jam 5 sore dan jam 9 malam, sering sekali menyimak kajian Islamnya di salah satu radio dengan suaranya yang khas dan berbahasa daerah lekat dan guyon. Kajian demi kajian itu terasa nikmat didengar, meresap ke dalam relung jiwa, lumayan jauh sebelum viral di media sosial. Bahkan saat 2017 berhasil mengundangnya ke Kubang Delek pun, Buya Syakur ini kelihatannya masih belum viral. Sebagai tandanya saat itu dakwahnya belum dilengkapi peralatan merekam. Abdus Syakur Yasin, demikian ia kerap menyebut nama lengkapnya sendiri di radio. Keluarga, santri, kolega, dan jamaahnya kemudian akrab menyapanya dengan panggilan Buya Syakur. Salah seorang pengasuh pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Jauh sebelum seperti sekarang, lingkungan pesantren dan rumahnya amatlah sangat sederhana. Cerita-cerita spiritual dalam hidupnya yang mengerikan itu saya simak sendiri di radio. Catatan ini ditulis sekedar turut melepas rindu dan hormat saya untuk Buya Syakur yang pada hari Rabu 17 Januari 2024 telah meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa yang saya tulis adalah hasil olah literasi dari apa yang saya simak selama ini. Awal perjalanan spiritualitasnya justru dimulai manakala Buya Syakur pulang dari luar negeri ke tanah air. Tidak berselang lama setelah kepulangannya, ia justru berpisah dengan istri pertamanya, Nyai Hajah Masriah Amfa, yang kini memimpin pesantren Kebun Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin. Dua putra hasil dari pernikahannya bernama Robit Hashim Yasin dan Muhammad Ibdal Yasin. Menurut penuturannya itu, ia merasa dunia itu hanyalah hampa dan segalanya yang menipu. Ditinggalkannya keluarga, kolega, bahkan harta. Ia lalu mulai sering menyendiri pergi ke laut atau hutan. Menurut keyakinannya, bertapa atau berkholwat atau nguzlah kalau istilah tasawuf adalah sunnah Nabi yang semakin tidak diminati. Hebatnya lagi, dalam ritualnya itu ia tidak takut untuk tidak membawa perbekalan
apalagi makanan dan minuman. Selama ia di tengah lautan dan hutan, makanan dan minuman tersebut tersedia, yang kemudian ia yakini sebagai ma'idatam minas sama, hidangan dari langit yang dibawa suruhannya Allah untuk hambanya yang bertawakal. Bahkan dalam satu kajian itu ia pernah bertemu seseorang. Kemudian seseorang itu memberi petunjuk agar ia berjalan entah ke arah mana untuk kemudian bertemu dengan orang tertentu. Orang tertentu itu yang diyakini sebagai Nabi Khidir alaihissalam, salah seorang nabi yang diyakini umat muslim masih hidup. Dari penuturannya itulah mengapa kemudian saya meyakini jika Buya Syakur adalah wali Allah. Tanda-tanda kewalian itu juga tersurat dan tersirat dalam setiap perjalanan dakwahnya yang menyasar masyarakat awam. Ia mau saja turun ke bawah tanpa pengawalan, tanpa bayaran, tanpa sorot lampu kamera. Ia yang oleh Gus Dur disebut sebagai intelektual suprarasional itu memilih jalan lain, jalan berbeda, jalan yang tidak masyhur. Pernah satu ketika saya ikut pengajian pasaran Ramadan di rumahnya. Jamaahnya masih sangat sedikit sekali dan bisa dihitung jari. 2016 saya silaturahim bersama 2 orang lainnya. 2017 berhasil mengajak Buya Syakur untuk mau berkunjung ke Kubang Delek, desa di mana saya tinggal, dalam acara pengajian menyambut Ramadan. Lalu sowan beberapa kali lagi. Entah kapan waktunya saya sudah tidak mengingatnya. Qadarullah, Buya Syakur viralnya di usia senja. Ini langka. Video kajiannya menyebar kemana-mana. Para ulama dan tokoh nasional pun berbondong-bondong menjadi tamu narasumber. Berbagai pemikiran Islam pun dibedah di sana. Dan Buya Syakur hanya sedikit dari sekian banyak ulama yang begitu kritis, mampu memahami Islam dengan perspektifnya psikolinguistik. Tidak aneh jika Buya mampu beradaptasi dengan pemikiran keislaman manapun, mulai dari kesetaraan gender, pluralisme, sains, dan lain sebagainya. Setelah viral, saya merasa Buya Syakur sudah milik banyak orang, tidak lagi seperti apa yang saya nikmati manakala di awal-awal saya mengenalnya di radio. Buya Syakur wali Allah, dan akhirnya viral itu telah pulang. Wajah dan badannya semakin segar. Saya yakin itu tanda-tanda orang yang bahagia dan husnul khotimah. Selamat jalan Buya Syakur. Wallahu a'lam. Mamang Muhammad Khairuddin atau AA, Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Insaniyah, 17 Januari 2024. Itulah sekapur sirih dari Mamang Muhammad Khairuddin atau AA. Mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita semua. Kita ditinggalkan oleh ulama karismatik Buya Syakur. Selamat jalan Buya Syakur. Semoga kita bisa mengambil iktibar, mengambil ilmu dari panjenengan, biar kita kami menjadi sosok seorang yang betul-betul memberikan kemanfaatan, kemaslahatan di dunia wa dunia hatta akhirah. Terima kasih dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.